Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal kemampuan bidang pada bagian guru atau pendidik. Soal nomor 1. Lembaga mandiri yang dibentuk untuk berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan adalah A. Dewan Pendidikan, B. KKG, C. Komite Sekolah, D. OSIS, E. Tidak ada jawaban yang benar. Pembahasan. Komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelatanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi jawabannya tepat adalah C. Komite sekolah. Soal nomor 2. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar salah satunya didasarkan pada prinsip akuntabel, artinya A. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang diterapkan. B. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. C. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. D. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. E. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Pembahasan. Untuk poin A beracuan pada kriteria. Untuk poin B beracuan pada sistematis. Untuk poin C beracuan pada akuntabel. Untuk poin D beracuan pada sahih. Untuk poin E beracuan pada objektif. Jadi jawabannya tepat adalah C. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Soal nomor 3. Kelompok instrumen berbentuk tes yang benar adalah A. Pilihan ganda, menjodohkan benar salah. B. Pilihan ganda, skala sikap, menjodohkan. C. Uraian, benar salah, daftar checklist. D. Uraian, skala sikap, daftar checklist. E. Pilihan ganda, uraian, skala sikap. Pembahasan. Untuk bentuk non-tes adalah skala sikap dan daftar checklist. Sedangkan untuk bentuk tes adalah pilihan ganda, menjodohkan, dan benar salah. Jadi jawabannya tepat adalah A. Pilihan ganda, menjodohkan, benar salah. Soal nomor 4. Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru apabila melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama berturut-turut. A. 1 bulan, B. 3 bulan, C. 4 bulan, D. 6 bulan, E. 12 bulan. Pembahasan. Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena A. Melanggar sumpah dan janji jabatan, B. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, C. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Jadi jawabannya tepat adalah A. 1 bulan. Soal nomor 5. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Standar kompetensi mata pelajaran, D. Kompetensi, E. Standar kompetensi lulusan. Pembahasan. Standar kompetensi mata pelajaran dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Jadi jawabannya tepat adalah C. Standar kompetensi mata pelajaran. Contoh soal nomor 6. Berikut ini yang termasuk kemampuan ranah afektif adalah A. Gerakan refleks, B. Kemampuan perseptual, C. Kemampuan mengevaluasi, D. Responding, E. Kemampuan menganalisis. Pembahasan. Menurut taksonomi Cradwell, tingkatan ranah afektif meliputi receiving, responding, valuing, organization, characterization.
Jadi jawabannya tepat adalah D, responding. Soal nomor 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 merupakan salah satu undang-undang yang penting dalam dunia pendidikan karena mengatur tentang A. Bantuan operasional sekolah, B. Guru dan dosen, C. Pendidikan karakter, D. Wajib belajar, E. Rintisan sekolah bertaraf internasional. Pembahasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tentang guru dan dosen. Jadi jawabannya tepat adalah B. Guru dan dosen. Soal nomor 8. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan penilaian hasil peserta didik, kecuali A. Ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi, B. Menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi, C. Ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan, D. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek, E. Dilakukan sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Pembahasan. Yang perlu diperhatikan untuk melakukan penilaian hasil peserta didik adalah sesuai pada opsi pilihan di atas, kecuali pada opsi dilakukannya pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Jadi jawabannya tepat adalah D. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Soal nomor 9. Berikut ini merupakan kemampuan pada ranah kognitif, kecuali A. Kemampuan memahami, B. Kemampuan menerapkan, C. Kemampuan menganalisis, D. Kemampuan fisik, E. Kemampuan menghafal. Pembahasan. Kemampuan ranah kognitif meliputi kemampuan memahami, kemampuan menerapkan, kemampuan menganalisis, dan kemampuan menghafal. Sedangkan kemampuan fisik termasuk dalam ranah kemampuan psikomotorik. Jadi jawabannya tepat adalah D. Kemampuan fisik. Soal nomor 10. Alokasi dan pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan sedikitnya adalah dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan. A. 10%, B. 15%, C. 20%, D. 25%, E. 50%. Pembahasan. Dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan tentang alokasi dana pendidikan, yaitu dan pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan. Jadi jawabannya tepat adalah C. 20%. Soal nomor 11. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses hasil belajar harus memperhatikan A. Substansi, konstruksi, bahasa, B. Substansi, konstruksi, validas, skor, C. Substansi, bahasa, konstruksi, skor, D. Substansi, validas, bahasa, reliabilitas, E. Substansi, konstruksi, validas, reliabilitas. Pembahasan. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses hasil belajar harus memperhatikan A. Substansi adalah mempresentasikan kompetensi yang dinilai, B. Konstruksi adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, C. Bahasa adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Jadi jawabannya tepat adalah A. Substansi, konstruksi, bahasa. Soal nomor 12. 1. Membuat soal. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Analisis silabus. 4. Membuat kunci jawaban. 5. Menyusun pedoman penskoran. 6. Menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal yang benar adalah A. 3, 2, 1, 6, 5, 4, B. 3, 2, 1, 5, 6, 4, C. 6, 5, 4, 3, 2, 1, D. 3, 2, 1, 6, 4, 5, E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pembahasan. Urutan yang benar adalah sebagai berikut. Analisis silabus, menyusun kisi-kisi, membuat soal, menyusun lembar jawaban, membuat kunci jawaban, menyusun pedoman penskoran. Jadi jawabannya tepat adalah D.
3, 2, 1, 6, 4, 5. Soal nomor 13. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan di bawah ini. A. Formal. B. Informal. C. Non-formal. D. ABC salah. E. ABC benar. Pembahasan. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jadi jawaban yang tepat adalah E. ABC benar. Soal nomor 14. Suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal adalah pengertian dari A. Deskripsi mata pelajaran. B. Pengalaman belajar. C. Silabus mata pelajaran. D. Kompetensi dasar. E. Struktur pembelajaran. Pembahasan. Silabus mata pelajaran merupakan acuan umum yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Silabus mata pelajaran. Soal nomor 15. Jika guru memberi penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja. B. Penilaian portofolio. C. Penilaian proyek. D. Penilaian jurnal. E. Penilaian diri. Pembahasan. Penilaian proyek merupakan tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Dalam kurikulum, hasil belajar dapat dinilai ketika siswa sedang melakukan proses suatu proyek. Misalnya, pada saat merencanakan, mengorganisasikan investigasi, bekerja dalam tim, dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Penilaian proyek. Soal nomor 16. Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan-kewenangan di bawah ini, kecuali A. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru. B. Memberikan perlindungan profesi guru. C. Memajukan pendidikan nasional. D. Memberikan bantuan hukum kepada guru. E. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru. Pembahasan. Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikan bantuan hukum kepada guru, memberikan perlindungan profesi guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, memajukan pendidikan nasional. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru. Soal nomor 17. Ciri khas pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran teori humanistik adalah anak diajari berpikir. A. Induktif. B. Deduktif. C. Koordinatif. D. Komprehensif. E. Edukatif. Pembahasan. Teori belajar humanistik mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Induktif. Soal nomor 18. Level berpikir menurut taksonomi Bloom terdiri dari tingkatan A. 7, B. 6, C. 5, D. 4, E. 3. Pembahasan. Level berpikir dalam ranah kognitif terdapat 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesis, evaluasi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. 6. Soal nomor 19. Menurut pandangan teori behavioristik, perubahan perilaku merupakan akibat dari A. Proses berpikir ilmiah. B. Adanya stimulus dan respon. C. Pengetahuan yang dibangun sedikit demi sedikit. D. Pemahaman terhadap diri dan lingkungan. E. Pembelajaran yang bermakna. Pembahasan. Menurut pandangan teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Adanya stimulus dan respon. Soal nomor 20. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan teori belajar. A. Insight. B. Kognitif. C. Conditioning. D. Connectionist. E. Humanistik.
Pembahasan teori belajar kognitif memandang bahwa proses belajar akan dapat berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru dapat diadaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh seseorang. Secara umum, teori belajar kognitif adalah suatu proses yang lebih menitik beratkan proses membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek intelektual lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, kognitif. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.